Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam acara 39 tahun kami peringati pas tanggal 4 Desember 2021 kemarin, dalam salat duhur sempat kami menyampaikan amalan yang terkait dengan bagaimana menciptakan kondisi yang senantiasa kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amalan-amalan yang sudah pernah kelihatan manfaatnya, dan olehnya saya membagikan kepada tamu-tamu saya sebagai tanda terima kasih saya atas kehadiran menghadiri acara yang saya rangkaikan dengan rapat Dewan Masjid Indonesia, rapat dengan PT Pelayanan Umum Indonesia, dengan rapat dengan Forum Bela Negara Sulawesi Selatan, yang sekaligus dalam rangka memperingati hari ulang tahun perkawinan saya yang ke-39 ya. Dan alhamdulillah sebagai ucapan terima kasih saya bagikan ini amalan dalam rangka menjaga kestabilan dan ketenangan dengan amalan ayat suci Al-Quran. Dan dalam praktek sehari-hari sudah beberapa kali terjadi peristiwa yang alhamdulillah betul-betul menjadi bagian dari kondisi yang bisa menjadikan kita tenang dalam beraktivitas. Amalan ini juga sebenarnya saya secara langsung mendapatkan keberkahan dari dari leluhur saya lah, dari nenek saya yang ternyata selama ini memperhatikan aktivitas saya. Jadi waktu itu saya menjadi kepala Kesbang di Goa, kepala Badan Kesatuan Bangsa di Kabupaten Goa, dan tugas dari Badan Kesatuan Bangsa di kabupaten itu adalah dalam rangka menjaga stabilitas, termasuk kondisi-kondisi yang menjadikan kabupaten ini tentram dan terhindar dari masalah-masalah yang terkait dengan ronrongan pihak-pihak yang tidak setuju dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Biasa ada demo, ada orasi-orasi yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak senang dengan satu kebijakan yang dikeluarkan. Termasuk juga kondisi yang ada di lapangan, katakanlah misalnya ada pencurian, ada bencana alam, ada kebakaran rumah dan lain-lain. Itu fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat berperan dalam mengkoordinasikan kondisi-kondisi itu. Apalagi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat ini kan dalam struktur organisasi pemerintahan juga di samping dia menjalankan tugas-tugas pengendalian dan menjaga keamanan dan ketertiban, kita juga sekaligus ditunjuk selaku sekretaris intel-intel yang ada di daerah itu ya. Jadi ada intel Kodim, intel kepolisian, intel kejaksaan, bahkan ada intel dari Kodam, ada dari BAIS, ada dari
semua yang terkait dengan intelijen itu Kesbang ini, kepala Kesbang ini selaku sekretarisnya. Olehnya fungsi koordinasi itu dalam rangka menjaga keamanan dan kestabilan kabupaten di Kesbang lah menjadi tumpuan harapan pemerintahan itu. Di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang di tengah raya akan mengganggu ketentraman, katakanlah demo-demo yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak setuju dengan kebijakan itu, Kesbang selalu tampil di depan ya, seperti waktu anak UIN demo karena jalanan rusak menuju ke kampusnya itu sampai 3 hari jalan ditutup. Saya di situ turun ya di tengah-tengah massa dan mahasiswa, dan ada satu insiden yang di situ saya juga membuktikan begitu hebatnya itu intel yang ada di daerah itu dengan cepat melindungi saya, dan intel itu kan kita tidak saling tahu menahu ya, jadi kita tidak tahu siapa ini, cuma waktu langsung dia pakar betis, saya punya posisi kelihatan bahwa ini intel karena rata-rata bawa pistol kan di pinggangnya itu, yang walaupun tidak pakai ini tapi di pinggangnya jelas sekali kelihatan itu, jadi langsung bisa diketahui bahwa ini intel yang membantu saya dalam rangka pengamanan ya. Jadi waktu itu mahasiswa kan sudah menutup jalan 3 hari yang jalan ke UIN itu, jadi saya turun untuk melakukan komunikasi dengan mahasiswa dan masyarakat. Dalam perjalanan acara itu tiba-tiba saya lihat korlapnya itu ternyata mahasiswa saya dari Fakultas Sains Teknologi. Jadi saya panggil itu karena saya punya mahasiswa, saya akrab, sering ketemu di kampus, saya panggil. Cuma begini, karena kerumunan orang banyak, masyarakat yang jauh dari sana itu waktu saya panggil ini mahasiswa, saya seakan-akan tangan saya itu menurut dia mau menampar ini mahasiswa ya, padahal saya panggil baik-baik kan, tapi dari jauh ya, maklumlah kelihatannya itu berdekatan dengan pipinya, jadi anggapannya dia itu saya akan menampar ini korlapnya mahasiswa ini, jadi dia berteriak serbu. Wah, saya kaget juga itu waktu dia bilang serbu, karena serentak itu mahasiswa dan masyarakat semakin merapat kan dari posisi kita kumpul. Tapi saya alhamdulillah langsung tenang ketika yang mengelilingi saya itu orang-orang intel, dan satu diantaranya itu langsung membalas itu teriakan, siapa yang mau nyerbu? Serbu sekarang, serbu. Jadi begitu berteriak serbu, mungkin massa dan mahasiswa ini sudah tahu juga siapa ini yang mengungkapkan, walaupun dengan pakaian yang pakaian preman saja, tapi mungkin mahasiswa juga sudah akrab bahwa Pak Hasan ini sudah dikelilingi oleh intel ya, jadi langsung redam suasana itu, tapi saya tetap dalam pengawasan oleh aparat yang ada di sekitar saya itu, dan alhamdulillah. Kemudian terjadi juga di Jalan Malino waktu itu, masyarakat juga protes karena kerusakan jalan yang terjadi di Poros Malino itu. Poros Malino ini kan sebenarnya jalan provinsi ya, jadi penanggulangannya itu untuk mengatasi kerusakan mestinya ditangani oleh PU provinsi ya, tapi karena berlarut-larut sampai masa menutup jalan, sampai balai ronda itu diangkat masuk di tengah-tengah jalan ya, pas di dekatnya pom bensin yang ada di Pakato itu ya, itu balai ronda diangkat masuk di jalanan, bahkan ada jalanan yang sudah ditanami pisang ya. Begitu masyarakat protes dengan kondisi jalan ya, jadi waktu itu saya ditugaskan Bupati untuk turun ke lapangan mengamankan kondisi yang ada ya. Jadi alhamdulillah, rupanya itu yang terpantau oleh pemerhati dan yang ingin melindungi saya dari kondisi-kondisi yang setiap saat terjadi seperti itu.
itu di ruangan saya di Kesbang kan, saya sendiri di dalam ruangan itu. Tiba-tiba saya kedatangan tamu, nenek-nenek itu minta izin masuk di ruangan saya. Jadi silakan masuk, Nek, ya. Sampai di depan meja saya persilakan dia duduk, dan dia sampaikan bahwa saya ini datang karena prihatin melihat kamu punya tugas-tugas, Nak, ya, selalu dalam kondisi yang mencemaskan, ya. Ada demo kamu lagi yang turun, ada apa-apa yang terkait dengan kondisi yang ya memerlukan percepatan untuk dipulihkan kondisinya. Nah, kamu saya lihat selalu turun. Nah, inilah sebabnya saya datang. Nenek itu bilang sama saya, terima kasih, Nenek, karena ya seperti itulah sebagai kepala Kesbang tugas-tugas yang sering kami dapati. Jadi dia bilang, saya datang, Nak, ini untuk siapa tahu kau dapati lagi hal-hal yang seperti itu, baca ini, ya. Jadi saya bilang, apa ini, Nenek? Dia bilang ini, itu Al-Quran itu sangat penting sekali untuk menenangkan kita, dan dalam kondisi yang seperti itu ada yang saya mau serahkan ini untuk diamalkan. Saya bilang terima kasih banyak, Nenek, ini atas kedatangannya, dan saya mau dibantu luar biasa. Nah, disampaikanlah bahwa kalau mendapati kondisi-kondisi yang kritis yang dianggap akan mengganggu ketentraman bahkan ketenangan itu, segera dibaca, ya. Jadi dia bacakan saya, Bismillahirrahmanirrahim. Lilafi Quraisy lafin rihlatas sitai wassaif waliyabudu rabb hadzal baitil ladzi yata'amahum min zu'in wa amanahum min khauf. Jadi surat Quraisy rupanya dia sampaikan ke saya, ketika kamu dalam posisi yang menganggap kamu tidak aman, kemudian ragu-ragu, jangan-jangan dicelakai sama orang, baca ini, Nak, ya. Saya bilang terima kasih banyak, Nenek, alhamdulillah. Jadi setelah itu dia langsung pamit. Itu saja, Nak, saya mau pamit dulu, dan jangan lupa selalu baca ini kalau ada kondisi-kondisi yang menurut kamu akan mengganggu ketentraman, ya, ketenangan, ya, baca ini, Nak, ya, alhamdulillah, terima kasih banyak, Nek. Nah, dia langsung pamit, tinggalkan ruangan saya. Jadi saya antar sampai ke pintunya Kesbang, ya. Dari pintu kamar saya keluar, saya tetap ikuti sampai di pintu kantor saya itu di lantai 2 kantor bupati. Nah, saya takjub karena begitu keluar di ruangan saya itu, saya cari Nenek itu sudah tidak kelihatan lagi. Subhanallah, ya, wallahualam. Apakah saya yang lengah sedikit, tapi tidak terlalu jauh jaraknya itu saya antar. Dia sudah tidak kelihatan, dan sejak itu tidak pernah lagi saya ketemu dengan orang tua itu. Pertama juga saya ketemu, dan setelah pertemuan itu tidak pernah lagi terulang pertemuannya dengan itu. Tapi dalam sehari-hari saya amalkan itu apa yang saya diajarkan. Subhanallah, banyak memang peristiwa-peristiwa yang alhamdulillah saya betul-betul aman dalam menjalankan aktivitas saya walaupun di tengah malam, ya, karena Kesbang itu kan kata orang tidak ada jam kerjanya, ya. Saya kadang-kadang ditelepon jam 3 subuh itu, ditelepon rapat, ya. Bahkan pertama sekali saya dilantik jadi kepala Kesbang itu jam 12 malam saya ditelepon wakil bupati, Pasan, ke rumah jabatan wakil bupati dulu, kita mau rapat ini. Saya bilang, wah, ini jam 12 malam ini, Pak Wabub. Dia bilang, ya begitulah, harus ada penyelesaian secara cepat ini. Padahal pagi-pagi saya dilantik, malamnya saya ditelepon untuk rapat jam 12 malam. Jadi subhanallah, Kesbang seperti itulah. Dan subhanallah, saya dapat kesempatan belajar banyak di Kesbang karena saya cukup lama, 5 tahun saya menjadi kepala Kesbang. Dan dalam perjalanan karir saya di Kesbang itu sempat saya 2 kali ikuti pendidikan intelijen, ya. 1 kali di Jakarta, 1 kali di Megamendung, ya.
ikut kursus Intel lanjutan. Alhamdulillah banyak ilmu-ilmu Intel yang saya juga bisa rasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, salah satu yang saya tidak bisa lupa itu saya ditanya sama instruktur, "Pak Hasan, di mana kepala Kesbang?" Saya bilang, "Di Goa, Pak." Dia bilang, "Goa mana itu yang daerahnya biasa rame dan kadang-kadang kita harus mengamankan daerah itu?" Saya bilang, "Ada, Pak, Malino namanya, kurang lebih ya 58 kilo dari Sungguh Minasa." Dia bilang, "Pak Hasan, selaku sekretaris Intel kepala Kesbang itu Pak Hasan sudah bisa monitor dengan baik itu daerah." Saya bilang, "Ya, alhamdulillah, dengan kerjasama dengan tim-tim yang ada, alhamdulillah bisa kita ini." Tapi dia bilang, "Ada satu yang saya mau tanya, Pak Hasan, kalau di Malino itu kurang lebih 58 kilo dari kantornya Pak Hasan, nah, Pak Hasan harus dengar kalau ada rambut yang jatuh di Malino." Saya bilang, "Wah, subhanallah, saya belum dapat ilmunya itu, Komandan." Saya bilang, "Jangankan kelapa, jangankan rambut di Malino, kelapa saja yang jatuh di dekat kantor saya ini saya belum bisa dengar." Ya, dibilang, "Sekarang begini, sebagai seorang Inter, rambut di Malino itu walaupun 58 kilo dari kantornya Pak Hasan, harus bisa mendengarkan bagaimana rambut yang jatuh di Malino itu." Subhanallah. Dan setelah saya dapat ilmu-ilmu Intel melalui kursus intelijen yang tingkat lanjutan itu, ya memang dengan mempelajari kondisi dan situasi serta tanda-tanda yang ada, betul-betul bisa kita dengarkan rambut yang jatuh di kejauhan sana itu. Nah, itulah saya syukur sempat menjabat selaku kepala Kesbang yang bisa mendapatkan pengalaman yang seperti itu, dan sekaligus Allah menolong saya dengan mengiringkan hambanya ke menemui saya dan menyampaikan amalan. Dan terakhir saya setelah amalan itu saya sering pakai, saya jadi ragu-ragu juga. Saya kan pengetahuan saya terhadap ayat-ayat suci Al-Quran itu tidak terlalu mendalam ya. Saya ilmu saya memang tidak di situ. Tapi saya rajin juga, rajin belajar membaca-baca ilmu-ilmu agama termasuk Al-Quran. Jadi suatu waktu saya di rumahnya di Jakarta, jam 11 malam itu saya mau balik ke rumahnya sepupu yang ada di Cimanggis. Jadi saya waktu itu masih ada Gojek yang saya panggil, "Tolong antar saya ke Cimanggis." Dia bilang, "Pak Hasan, kalau daerah itu jam 10 tidak ada lagi yang berani masuk di situ. Ya sering rawan jalannya." Jadi saya bilang begini, "Antar saja saya karena tidak ada lagi yang saya bantu saya ini. Nanti saya kasih amalan lah untuk supaya berani." Dia bilang, "Betul Pak Hasan." Saya bilang, "Ya betul." Jadi saya diantar lah itu dengan berat hati. Saya diantar ke daerah Cimanggis. Sampai di sana saya bayar ongkosnya itu. Dia ingatkan saya, "Pak Hasan, jangan lupa janjinya ya." Saya bilang, "Apa?" Dia bilang, "Itu amalan yang saya mau diberikan." Saya langsung kasih tahu, "Kalau Bapak menghadapi situasi yang seperti ini, takut-takut lagi masuk di suatu daerah itu, ya baca ini, insya Allah akan terhindar dari bahaya-bahaya yang dicurigai akan mengganggu kita punya ketenangan." Jadi saya ajarkan, "Bismillahirrahmanirrahim. Lilafi Quraisy lafin rilata sitaya wasai falyabudu rabbadzal baitil ladzi atamahum min ju'in wa amanahum min khauf." Alhamdulillah. Dan satu keberkahan yang saya dapat di Cimanggis itu, subuh-subuh saya ikut salat berjamaah di masjid yang cukup besar di kompleks perumahan itu ya. Saya ikut salat subuh dan saya tidak tahu kalau ternyata subuh hari itu ada kultum yang dibawakan oleh Wakil Ketua Majelis Ulama. Wakil Ketua Majelis Ulama ini ternyata juga dia pernah menulis satu indeks Al-Quran. Itu ada kurang lebih 9 buku itu yang kalau saya ukur itu kurang lebih setengah meter lah tasnya itu untuk mengisi itu buku. Nah, indeks Al-Quran ini hebatnya, semua hal-hal yang terkait dengan kehidupan ini itu kita bisa lihat melalui indeks Al-Quran. Jadi katakanlah misalnya masalah pekerjaan,
kita ambil buku yang ada huruf P di dalam, kita buka huruf P dan mencari mengenai pekerjaan. Nah, di pekerjaan itulah ada ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang menceritakan mengenai pekerjaan itu. Nah, jadi saya berkesimpulan bahwa ya penceramah ini ya, betul-betul ahli Al-Quran ini, karena dia mengarang indeks Al-Quran 7 tahun itu sampai menghasilkan buku yang begitu bagus. Dan ya bayangkan kalau 9 buku dan dia ada kurang lebih setengah meter lebarnya, jadi sudah bisa dibayangkan itu ketebalan dari buku itu kan. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa Pak Kiai ini betul-betul ahli Al-Quran. Makanya di akhir ceramahnya itu kita dikasih kesempatan bertanya. Saya yang pertama yang meminta diberi kesempatan untuk bertanya ya. Dan saya pertanyakan itu mengenai surat Quraisy ini, apakah tidak bertentangan dengan norma-norma agama, termasuk kaidah-kaidah syar'i itu, dengan melafazkan ayat Al-Quran dalam mencegah kondisi-kondisi yang seperti saya diajarkan itu. Nah, karena saya tahu persis beliau ini pasti ahli Al-Quran, dan jawabannya itu bahwa Al-Quran itu jangankan satu ayat, satu huruf saja itu mempunyai makna yang luar biasa. Dan Al-Quran itu sebagai obat, sebagai petunjuk ya, hudal linnas, petunjuk bagi manusia ya. Jadi kenapa tidak bisa dipakai itu, apalagi satu ayat itu, membaca ayatnya saja sudah mendapatkan keberkahan katanya. Nah, dan saya sejak itu tambah yakin bahwa alhamdulillah ini bisa juga saya sampaikan kepada saudara-saudara saya, walaupun sudah ada yang sudah pernah mengetahui, tapi paling tidak namanya kita berbagi ilmu, mudah-mudahan kita masing-masing mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bagikan ini, dan sekiranya ada pendapat-pendapat yang masih bertentangan dengan kondisi ini, tolong jangan disebarkan ke tempat lain sebelum dikoordinasikan ke saya. Nanti kita diskusikan, dan kalau saya yang salah tentu saya akan minta maaf. Tapi kalau ternyata dasar yang saya pakai, terutama dengan bantuan Pak Kiai itu untuk memberikan saya semangat dalam mengamalkan, tentu kita akan berdiskusi. Tapi semua itu tentu dilakukan untuk mencari kebenarannya, bukan berarti bahwa kita mau melakukan hal-hal yang sifatnya sia-sia saja, tidak. Betul-betul jangan sampai kita melaksanakan amalan yang ternyata tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk agama kita, tidak sesuai dengan syar'i yang harus kita ikuti. Karena agama Islam ini sebagai rahmatan lil alamin, tentu kita bagi-bagi apa yang bisa menjadikan orang semua menjadi sejahtera. Saya kira pada sore hari ini itu dulu, mudah-mudahan bisa diamalkan dan bisa melalui pembacaan ayat suci Al-Quran kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Dan insya Allah kita dilindungi oleh semua hal-hal yang bisa mengganggu ketenteraman hati kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada yang berlebih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.